Halo, selamat sore menjelang petang. Ini di Japan, kira-kira pukul setengah 6, ya kan? Dan pada kesempatan kali ini, bolehlah saya berbicara berkaitan dengan hal yang secara pribadi saya melihat dari kacamata saya sendiri, bukan kacamata ahli, ya kan? Bahwasanya bahwa gimana orang kita gagal dalam berusaha. Meskipun saya sendiri bukan seorang pengusaha, karena setiap pengalaman yang aku lakukan, aku jalani, yakni mulai dari SMA, kuliah, dan juga di Japan, saya begitu melihat bagaimana orang-orang kita, terutama orang Indonesia itu melakukan bisnis. Banyak menemui kegagalan. Sebagai contoh, apabila dia melakukan sesuatu hal, misalnya salah satu usaha seperti usaha berkaitan dengan penjualan bakso misalnya, dimana salah satu seorang itu kalau begitu sedikit gagal melakukan itu usaha bakso, dia langsung bisa tutup itu usaha baksonya. Dalam artian karena modal awal yang itu kucurkan itu selalu penuh 100% untuk usaha bakso awal itu. Itu adalah suatu hal yang sebenarnya kesalahan, karena apabila kita punya modal satu penuh untuk tujuan bakso, sebenarnya kita bagi tiga. Sebagai salah satu contoh, kita punya 100 juta modal, makanya tidak mungkin kita kucurkan semua 100 juta itu untuk keperluannya, harus kita bagi tiga, yaitu 33 juta yang pertama, modal pertama, 33 juta yang kedua, dan 33 juta yang ketiga. Yang mana kita fokus pada yang modal yang pertama, 33 juta. Kita usaha kecil-kecilan, kita buka, dan kita pelajari bagaimana dengan modal 33 juta itu, ya kan, kendala apa, rintangan apa, kerugian apa yang ada di sana. Kita pelajari baik-baik, kita catat, dan dengan adanya kegagalan itu kita perlu membukukan sesuatu. Misalnya gagalnya apa, karena mungkin beli atau kulakan dagingnya terlalu mahal, kita cari tempat yang lebih murah lagi, ataupun karena tempatnya itu terlalu panas, dan kita coba catat sebagai suatu kegagalan. Panas itu karena apa? Karena mungkin arahnya dengan matahari yang terlalu berlawanan, terlalu banyak masuk sinar ke restoran kita, dan karenanya harus kita tanggulangi. Misalnya kita kasih rumbai-rumbai, ataupun kita kasih itu karten, ya horden. Dan begitu juga dengan kegagalan yang misalnya saja kalau panas-panas, bagaimana orang beli di tempat kita, mungkin kita perlu melakukan semacam kasih handuk yang dingin, handuk yang kita bersihkan, handuk kecil, kita masukkan ke kulkas dan kita kasihkan ke customer misalnya. Itulah salah satu servis yang harus kita pikirkan untuk perbaikan usaha kita. Oke, itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, modal yang kedua yang 33 juta itu, seharusnya dengan mempelajari kegagalan itu, kita bisa menyuntikkan modal yang kedua. Apabila kita paham tentang kegagalan kita, tidak perlu kita mengganti dengan usaha bakso yang pertama kali dengan usaha mie ayam atau usaha yang lain seperti buka mie ayam ataupun dengan bakmi goreng. Nggak perlu, karena dengan kegagalan yang awal itu kita tahu ilmu kerugiannya itu, kita bisa menutupnya. Dan saya yakin dengan modal yang kedua ini dipastikan adalah sedikit untung, karena dengan adanya perbaikan yang kita lakukan itu, modal yang 33 juta yang kedua ini kita suntikkan untuk bisa memperbaiki usaha yang pertama yang gagal tadi itu. Dan saya yakin dengan modal yang 33 yang ketiga tadi itu, 33 juta tadi itu akan bisa menutupi lagi, syukur-syukur akan bisa menambahkan bagaimana usaha kita yang mungkin dari gagal, kita tahu ilmu gagalnya, kita tahu ilmu ruginya, karenanya kita bisa menutupnya, dan makanya kita akan bisa melanjutkan usaha bakso yang ketiga. Saya yakin dengan adanya pembagian 3 modal tadi itu, ya kan, kita akan mempelajari kerugian, kita akan melakukan perbaikan, dan yang ketiga tentunya kita akan bisa meyakinkan kita akan bisa sukses, ataupun kita akan mendapatkan suatu keuntungan awal yang akan membuat kita lebih yakin lagi dengan usaha kita. Sekali lagi, dengan sekedar
pembicaraan di pinggir jalan ini, di pinggir sungai ini, di Capan ini ya kan, mungkin bisa memberikan masukan bagi teman-teman yang mau usaha di Indonesia. Kita tidak perlu mengganti-ganti usaha, tetapi kita perlu fokuskan kepada salah satu usaha dulu, tetapi dengan modal yang harus kita bagi 3. Sekali lagi kita bagi 3, jangan sampai kita serakah semuanya, kita curahkan dengan modal yang semuanya itu dan kita ganti usaha. Itu tidak akan baik hasilnya dan tidak akan membuat cara berpikir kita lebih matang. Oke teman-teman, itulah secara gambaran saja, secara gamblang, secara kasarannya. Saya bukan ahli dalam berdagang, tapi saya bisa sedikit kasih masukan untuk kita semuanya. Sekian dulu, dan kita bisa lanjut di kesempatan yang nantinya. Terima kasih, thank you.